Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ajang Teknologi Expo Karya Mahasiswa PPG Calon Guru Gelombang Kedua tahun 2024. Pada kesempatan yang mulia ini, kami akan memaparkan berbagai inovasi pembelajaran yang telah kami kembangkan. Mulai dari pemahaman mendalam tentang kebutuhan belajar peserta didik di abad ke-21, pemanfaatan teknologi dan media yang tepat, hingga pengembangan inovasi pembelajaran berbasis teknologi dan pembelajaran jarak jauh. Mari kita simak bersama bagaimana teknologi dapat menjadi jawaban atas tantangan pendidikan masa kini. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu pertama, Ailsa Mahardika Nahda. Kedua, Anggraini Hadhi Saputri. Ketiga, Asnafura Eda. Keempat, Asri Fortunella Dewi. Dan yang terakhir, Aulia Aziza. Media pertama yang dibuat oleh kelompok kami yaitu infografis tentang akses pendidikan dasar dan menengah. Infografis ini dibuat menggunakan Canva. Canva adalah aplikasi desain grafis yang digunakan untuk membuat grafis media sosial, presentasi, poster, dokumen, dan konten visual lainnya. Aplikasi ini juga menyediakan beragam contoh desain untuk digunakan. Adapun cara menggunakan Canva yaitu pertama buka aplikasi atau web Canva, kemudian cari template infografis pada kolom pencarian. Kemudian pilih infografis yang diinginkan, lalu mulailah untuk mendesain. Pada topik 2, kami membuat video presentasi analisis SWOT pada perusahaan edutech yaitu Ruang Guru. Ketika pembuatan tugas, kelompok kami memanfaatkan media TikTok dan juga media teknologi CapCut. Seperti yang dilihat, kita menggunakan media teknologi TikTok untuk menggunakan filter makanan pada wajah kita, agar video presentasi tersebut lebih menarik penonton dan juga tidak monoton. Selain itu, kami menggunakan media teknologi CapCut untuk membuat video opening dan juga video closing, serta menggabungkan video dari TikTok dan juga video latar yaitu video edutech dari Ruang Guru. Selain itu, kita juga menambahkan keterangan agar video presentasi kami mudah dimengerti oleh penonton. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkembangan teknologi yang begitu pesat telah mengubah landscape pendidikan secara signifikan. Integrasi teknologi dan media dalam pembelajaran menjadi hal yang tak terelakkan. Melalui presentasi ini, kami dari kelompok 1 akan mengupas lebih dalam mengenai potensi dan tantangan dalam mengintegrasikan teknologi dalam proses belajar mengajar. Dengan fokus pada analisis SWOT dan tren terkini dalam analisis video pembelajaran pada platform Ruang Guru. Dari pengamatan dan tinjauan yang dilakukan oleh kelompok kami, kita dapat memberikan analisis terhadap video pembelajaran dalam beberapa poin berikut. 1. Teknologi dan media yang digunakan merupakan teknologi edutech atau educational technology dalam bentuk media interaktif online berbentuk audiovisual yang memanfaatkan platform aplikasi Ruang Guru dan YouTube. 2. Strength kekuatan. A. Mudah diakses. Video pembelajaran dengan animasi dapat diakses melalui berbagai perangkat seperti smartphone, tablet, dan komputer. B. Visualisasi yang menarik. Animasi dapat menjelaskan konsep yang kompleks dengan cara yang lebih mudah dipahami. C.
C. Fleksibilitas penyampaian. Animasi memungkinkan penyampaian konten yang dapat diulang dan diakses kapan saja. D. Keterpaduan visual dan audio. Dengan memanfaatkan elemen visual dan suara dapat memperkuat pemahaman peserta didik terhadap materi pembelajaran. Yang ketiga, ada weakness atau kelemahan. Poin pertama adalah ketidakstabilan koneksi internet. Mungkin di beberapa daerah, akses internet yang tidak stabil dapat menghambat siswa mengakses video dengan baik. Yang kedua ada biaya produksi. Pembuatan video animasi yang berkualitas tinggi bisa memerlukan biaya dan waktu yang cukup banyak. Yang ketiga ada overload informasi. Terlalu banyak animasi atau efek dapat mengalihkan perhatian dan menyebabkan kebingungan peserta didik. Yang keempat ada tidak interaktif. Jika tidak dirancang dengan baik, video animasi dapat menjadi satu arah dan tidak memungkinkan interaksi aktif peserta didik. Yang kelima ada variasi gaya belajar. Peserta didik memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Video animasi mungkin tidak efektif untuk semua peserta didik, sehingga perlu adanya variasi dalam metode pengajaran. Keempat, peluang. Pertama, video yang terdapat dalam platform Ruang Guru bisa digunakan dan ditayangkan di ruang kelas dan bisa diakses di mana saja. Kedua, video animasi membuat materi pembelajaran lebih menarik dan animasi membantu peserta didik memahami konsep abstrak serta mudah dipahami. Ketiga, animasi memungkinkan penggunaan berbagai gaya belajar sehingga lebih inklusif untuk semua peserta didik. Keempat, dalam video animasi dapat digunakan untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik mengembangkan pemahaman berdasarkan pengalamannya. Kelima, platform Ruang Guru bisa digunakan oleh guru untuk memberikan kuis di kelas. Keenam, video animasi dapat diintegrasikan dengan elemen interaktif sehingga meningkatkan keterlibatan dan pemahaman peserta didik. Yang ketujuh, platform dapat menyediakan berbagai jenis materi animasi yang sesuai dengan kurikulum sehingga memungkinkan variasi dalam pembelajaran. Yang kelima ada threats atau ancaman. Ada beberapa ancaman. Yang pertama yaitu ketergantungan pada perangkat digital dapat mengganggu keseimbangan belajar dari kegiatan sosial peserta didik. Yang kedua, tidak semua materi pembelajaran cocok disampaikan melalui animasi. Beberapa konsep mungkin lebih baik disampaikan secara langsung. Yang ketiga, jika video tidak dirancang secara interaktif, peserta didik dapat bisa menjadi pasif dan kehilangan minat. Yang keempat, beberapa orang tua atau guru mungkin masih lebih percaya pada metode pengajaran tradisional dan kurang mendukung penggunaan teknologi. Dan yang terakhir, jika tidak ada pengawasan yang baik, konten animasi bisa saja tidak akurat atau tidak sesuai dengan kurikulum. Jadi, untuk mengoptimalkan peluang sambil mengatasi ancaman ini memerlukan pendekatan yang holistik dari semua kepentingan dalam pendidikan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial, topik sumber energi dan bentuk-bentuk energi. Adapun capaian pembelajarannya, peserta didik memahami sumber dan bentuk energi serta proses perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari. Kami memfasilitasi peserta didik dengan membuat media digital yaitu EdukaPlay. Dalam EdukaPlay ini berisi kuis-kuis pertanyaan. Dari situ, peserta didik dapat memahami materi sumber energi dan macam-macam bentuk energi. Lalu kami juga memfasilitasi gaya belajar anak yang kinestetik untuk menjawab kuis-kuis tersebut di depan kelas. Nah, ini adalah contoh dari pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam EdukaPlay tersebut. Dalam EdukaPlay tersebut dapat mengukur pemahaman peserta didik apakah sudah mengetahui, memahami tentang sumber dan bentuk-bentuk energi. Kemudian dalam web EdukaPlay ini terdapat nyawa di mana diberi 5 nyawa untuk
menyelesaikan soal. Jika peserta didik salah menjawab, maka kata tersebut akan masuk ke dalam air, tetapi masih bisa melanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Lalu juga ada waktu pengerjaan, jadi kita bisa melihat berapa lama peserta didik tersebut mengerjakan soal atau pertanyaan yang diberikan. Kemudian juga ada skor untuk mengetahui nilai peserta didik. Selanjutnya, kami menganalisis konsep MAU pada lembaga kursus online. MAU itu sendiri merupakan akronim dari mengkondisikan, aktifkan, umpan balik sebagai strategi pembelajaran jarak jauh. Di sini, untuk mempermudah kami mempresentasikan hasil diskusi, kami menggunakan teknologi aplikasi desain grafis Canva. PPT kami terdiri dari beberapa slide. Slide yang kedua yakni anggota kelompok. Slide ketiga mulai masuk ke analisis MAU, mengkondisikan. Pada awal pelatihan, peserta diperkenalkan pada trainer dan mengerjakan pretest awal sebagai pengkondisian. Di sini peserta juga mendapatkan salam selamat datang. Pada video perkenalan trainer, selain beliau memperkenalkan dirinya, beliau juga memaparkan tujuan dan manfaat dari kursus, serta memaparkan latar belakang lembaga kursus dan lisensi trainer sendiri untuk membangun kepercayaan peserta. Konsep MAU selanjutnya yakni A. Aktifkan. Dalam pelatihan ini terdapat materi yang bisa diakses kapanpun dan dimanapun oleh peserta. Di sini juga disajikan beragam materi. Dalam setiap materi disediakan ruang diskusi untuk menunjang keaktifan peserta. Selain itu juga terdapat kuis pada setiap akhir materi. Peserta juga diberikan tugas praktik mandiri dan post-test. Analisis yang terakhir yaitu U, umpan balik. Peserta diberikan ruang untuk berdiskusi, konsultasi, serta memberikan evaluasi dan feedback terhadap program. Sekian presentasi hasil dari diskusi kami. Di sini, Canva sebagai teknologi desain grafis sangat memudahkan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Dari pemaparan tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa teknologi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari dunia pendidikan. Dengan memanfaatkan berbagai inovasi yang telah kami sajikan, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan mempersiapkan peserta didik menjadi generasi yang siap menghadapi tantangan abad ke-21. Kami mengajak Bapak Ibu dosen, rekan-rekan mahasiswa, dan seluruh pemirsa untuk terus berinovasi dan mengembangkan potensi diri dalam pemanfaatan teknologi di bidang pendidikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.